Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena saya percaya firman Tuhan yang akan tergenapi dalam hidup kita ketika kita melakukan dalam ketaatan. Firman Tuhan ingatkan buat setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita bersyukur sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita rindu untuk bersekutu, kita rindu untuk berdoa, kita rindu untuk dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan yang juga sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, saya ajak setiap kita untuk jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan yang juga turut dikuatkan, turut diteguhkan imannya, bahkan turut mengalami berkat-berkat Tuhan melalui renungan-renungan firman Tuhan yang ada. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita kembali berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat anugerah Tuhan, buat keberkatan Tuhan, buat pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman-Mu yang memampukan kami untuk tetap kuat menghadapi badai. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami untuk tetap terus berjalan maju sekalipun air mata kami bercucuran. Karena kami tahu orang yang berjalan maju sambil menabur benih, dia yang akan menuai dengan sorak-sorai. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Rasul Paulus yang saya mau bagikan buat setiap kita. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat setiap kita menjalani kehidupan. Kenapa? Karena panggilan kita adalah untuk menjadi berkat. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau keseharian kita jadi batu sandungan, iya kan? Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau omongan kita kasar? Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau gaya hidup kita sebenarnya tidak patut ditiru? Itu sebabnya Rasul Paulus berani betul berkata kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-9. Saudara perhatikan perkataan ini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berani menyampaikan kepada jemaat di Filipi untuk mengikuti teladannya, mengikuti apa yang Rasul Paulus lakukan. Ayat selanjutnya bilang begini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, hari-hari ini biarlah ini boleh menjadi pertanyaan kita sebagai koreksi diri, sebagai refleksi diri. Apakah saya patut ditiru? Apakah gaya hidup saya, apakah kebiasaan saya patut ditiru oleh anak-anak saya? Apakah cara saya menyampaikan sesuatu? Apakah cara keseharian saya melakukan segala sesuatu patut ditiru? Biar kiranya ini boleh menjadi pertanyaan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau memang kelakuan kita tidak patut ditiru, ayo ubah. Karena biar bagaimanapun panggilan kita mesti sadari panggilan kita menjadi berkat buat orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain kalau kita gak berani ngomong, ikuti teladan saya. Iya kan? Ada banyak orang-orang tua sebenarnya teladannya gak patut ditiru oleh anak-anaknya, saudara. Walaupun datang beribadah, walaupun melayani Tuhan, tapi kelakuan itu sebenarnya gak patut ditiru. Sehingga ada banyak orang tua hanya sekedar melarang anak-anaknya, tapi tidak menjadi pelaku-pelaku yang apa yang dia omongin, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada orang tua bilang, kamu jangan merokok ya, tapi diri sendiri merokok. Ada yang bilang, kamu jangan terlalu banyak main gadget, main handphone, tapi di depan anak-anaknya dia seharian main handphone. Saudara dikasih dalam Tuhan, anak-anak kita akan melakukan apa yang kita lakukan. Anak lebih sulit untuk
melakukan apa yang kita sampaikan. Dan anak-anak akan lebih mudah untuk meniru apa yang orang tuanya lakukan. Itu sebabnya ini yang selalu jadi pertanyaan buat setiap kita, bukan hanya kepada anak-anak kita. Mungkin kita sebagai seorang pemimpin, patutkah kita ditiru oleh anak-anak buah kita? Mungkin kita sebagai seorang yang menjadi orang yang bisa dilihat orang, yang dipandang orang, yang dihormati orang. Bisakah hidup kita ditiru buat orang lain? Filipi pasal yang ketiga ayat 17, Rasul Paulus juga bilang, diulangi lagi saudara. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Biar kiranya firman Tuhan ini, apa yang Rasul Paulus katakan, itu boleh kita terus tanyakan, dengungkan dalam kehidupan keseharian kita. Patutkah hidup saya ditiru? Patutkah kelakuan saya ditiru? Kalau kita bilang, mungkin kelakuan saya nggak patut ditiru, ayo kita berubah. Jangan nyaman dengan kelakuan yang kita tahu itu nggak patut ditiru oleh anak-anak kita, oleh istri kita, oleh suami kita, oleh orang-orang yang mungkin melihat kita sebagai seorang pemimpin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo saya mengajak setiap umat Tuhan secara khusus hari ini merenungkan firman Tuhan. Apakah perbuatan kita patut ditiru? Sebagai seorang istri, apakah kelakuan saya patut ditiru oleh istri-istri yang lain? Sebagai seorang suami, apakah kelakuan saya patut ditiru oleh suami-suami yang lain yang melihat hidup saya? Ataukah saya sudah menjadi berkat, atau saya hanya menjadi batu sandungan buat orang lain? Biar perkataan atau pertanyaan ini ya saudara dikasih dalam Tuhan terus kita pertanyakan di dalam kehidupan keseharian kita. Apakah saya sudah patut ditiru? Kalau belum, ayo berubah. Sehingga semakin hari hidup kita semakin disempurnakan, semakin hari hidup kita semakin dimurnikan, dan semakin hari kita semakin menjadi berkat buat banyak orang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami belum berani berkata, ikutilah teladan kami. Ampuni kami kalau kami belum berani berkata, turutilah apa yang kami buat. Tapi biarlah pertanyaan-pertanyaan ini terus ada dalam hati kami. Apakah kami patut ditiru? Apakah perbuatan kami, sikap kami, perkataan kami patut ditiru? Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, biarlah keseharian kami, kehidupan kami, panggilan kami sebagai seorang yang harus menjadi berkat buat orang lain. Biarlah hidup kami patut ditiru, dan melalui hidup kami banyak orang boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong setiap kami, agar kami terus menjadi pribadi-pribadi yang dapat ditiru, dapat menjadi teladan, dapat menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga hidup kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah dan sembuhkan setiap mereka. Sehingga mereka mengalami kuasa, mereka mengalami mujizat yang berasal daripada Tuhan. Ada yang berbeban berat hari-hari ini, mereka butuhkan pertolongan Tuhan. Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuat kuasa Tuhan sendiri yang berperkara dalam setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Mereka kuat, mereka tenang, karena mereka mendapatkan kekuatan dan ketenangan yang berasal daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Biarlah pertanyaan ini terus kita ingat dan terus kita jadi bahan renungan kita saudara. Apakah kita sudah patut ditiru? Tuhan Yesus memberkati kita.